Ada loh perusahaan elektronik yang jual elektroniknya dengan profit hampir nol. Itu strategi yang dilakukan Xiaomi sampai dia bisa mendominasi market elektronik di dunia. Halo, saya William. Kali ini kita bakal bahas tentang Xiaomi dan gimana caranya Xiaomi bisa mendominasi dunia. Ini bukan soal kisah sukses yang mirip dengan kisah sukses lainnya, karena perjalanan Xiaomi ini sangat unik. Ini bisa jadi blueprint buat ngedisrupt sebuah industri. Mereka banyak banget ngebongkar playbook yang ada tentang bikin pricing, tentang cara marketing, tentang bikin community, tentang global expansion, dan terutama kalau kita tinggal di Indonesia, dampaknya pasti kerasa banget. Kayak saya walaupun nggak pakai HP Xiaomi, electronic device saya tuh yang mahal-mahal saya pakai Xiaomi, karena perceived value di saya udah bagus Xiaomi. Jadi tonton video ini sampai beres dan kita bakal belajar gimana caranya seorang entrepreneur dari China ini bisa mengubah dunia dengan brandnya yang namanya Xiaomi. Kita mulai tahun 2010. Smartphone waktu itu cuma ada dua brand lah paling bagus, Apple sama Samsung. Udah, yang satu US, yang satu Korea. Sisanya apa? Imitasi-imitasinya lah yang murah-murah. Sampai nggak tahu lah nama brandnya apa, banyak banget. Jadi ada gap antara pasar yang pengen produk yang bagus tapi harganya terjangkau, yang tidak terjangkau oleh Samsung sama Apple. Masuklah Lei Chun. Lei Chun ini engineer yang jadi entrepreneur yang suka dibilang China Steve Jobs. Dia bahkan sering pakai baju tertengnya Steve Jobs dan pakai celana jeansnya Steve Jobs. Tapi misinya Lei Chun ini bukan mau ngalahin Apple. Dia pengen mengubah industrinya. Jadi di tahun 2010 bulan April dia keluarin Xiaomi. Misinya simple, kasih produk tech terbaik dengan harga terjangkau. Lei Chun percaya kalau dia bisa bikin Xiaomi gede dengan mengurangi profitnya, supaya dia bisa kasih harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Ini sebenarnya strategi dagang orang China pada umumnya aja, kasih barang bagus, margin tipis, tapi belum pernah ada yang mengaplikasikan ini ke pasar smartphone pada waktu itu. Karena kebanyakan ya kalau kita jual produknya harganya murah ya modalnya juga harus murah dong, biar apa, marginnya gede. Dia kebalik, marginnya justru tipis, biar kita jual barangnya bagus, nanti kita udah terkenal, bagus, volumenya, kita main volume. Tapi kedengar gila kan, karena bikin HP itu ribet gitu, banyak banget partnya, gimana caranya marginnya bisa tipis. Tapi kita dengerin dulu. Xiaomi awal dimulai dari bukan membuat HP, tapi dia bikin software. Dia bikin custom Android based software. Kalau ada teman-teman di sini mungkin tahu namanya MIUI. Dan dia crowdsource idenya dari user. 600.000 fans bantuin untuk bikin custom Android software yang bagus yang bisa mereka pakai. Pada zaman itu mungkin kalau teman-teman ingat, yang pakai Android, software custom yang bisa dipakai itu sangat sedikit, dan kita benar-benar susah tuh cari yang bagus. Karena kebanyakan waktu itu dipakai sama orang-orang yang mungkin harus bisa code dan sebagainya gitu. Jadi lumayan teknikal lah. Dengan dengerin dari crowdsource user-usernya ini, dia dapat feedback nih, Android apa yang bagus dong. Dibikinlah kayak tampilan OS-nya yang kerasa bagus. Ini jadi salah satu strategi utamanya Xiaomi sebenarnya. User sebagai kreatornya, kreator produknya. Loncat di tahun setelahnya, 2011, dia keluarin smartphone pertamanya, Mi 1. Dia udah punya fanbase nih, orang-orang yang nge-custom Androidnya supaya pakai tampilannya MIUI. Jadi pas dia keluarin Mi 1, lumayan relatif gampang. Dia udah punya audiensnya. Ini strategi yang menarik banget loh. Kebanyakan kalau kita bikin produk, kita tuh nggak mikirin ini buat siapa. Strategi yang Xiaomi lakukan ini mirip dengan strategi marketing pada umumnya. Kalau kita mau punya produk, kita bikin dulu community-nya, baru kita kasih produknya. Dan yang menarik adalah Xiaomi itu dengerin sampai ke detail-detailnya. Dia tahu spek apa yang bagus menurut penggunanya, dia kasih harganya setengahnya. Jadi untuk harga yang relatif murah, HP Xiaomi itu terkenal dengan spek yang bagus gitu, tapi harganya setengahnya. Kayak kita bisa bilang nih budget supercar lah, kayak bodinya mungkin Kijang, dalamnya Ferrari gitu. Dan dia pintar, dia jualnya lewat website, online, nggak punya toko, dan dia pakai flash sales. Habis tuh ludes dalam beberapa menit doang. Orang nyari terus nih, ini produknya di mana nih, kok habis terus gitu. Jadi Xiaomi bikin jualan HP tuh kayak jualan event malah. Dibanding dia punya stok di toko, dia keluarin dikit-dikit stoknya. Jadi di website, nanti kalau ada stoknya, orang langsung klik, pengen beli gitu. Kayak contoh misalnya di tahun 2015, Xiaomi bikin Mi Fan Festival dan dia jual 2,1 juta smartphone dalam 12 jam. Gila nggak? 2,1 juta loh. Bikin rekor dunia waktu itu. Jadi Xiaomi itu nge-treat produk launch tuh kayak konser musik gitu, dimana dia harus ada eventnya, selebrasi segala macam. Dia encourage, dia bawa usernya. Foundernya tuh selalu bilang, Lei Chun selalu bilang,
user kita tuh adalah orang yang bakal mempromosikan kita. Jadi kita harus nge-treat mereka sebaik mungkin. Jadi di awal-awal Xiaomi beken tuh dia pakai word of mouth sebenarnya. Dan ini trik yang pinter karena dia hemat marketing cost yang sangat gila. Dia mungkin nggak keluarin marketing cost sebanyak kompetitor lainnya, tapi dapat buzz yang segede itu. Dan ini terbukti strateginya berhasil. Di tahun 2014, Xiaomi udah menjual 61 juta smartphone di China, ngalahin Samsung dan Apple. Jadi China top smartphone vendor. Secara global, Xiaomi juga masuk top 5. Jadi Lei Chun dianggap sebagai pahlawan nasional nih, bisa bikin brand yang mengharumkan nama China keluar. Forbes ngomong ke dia Businessman of the Year gitu tahun 2014, dan ya namanya lagi ngangkat lah. Tapi seperti pelajaran kita, kalau nama lagi di atas tuh kita jangan sombong karena bisa langsung jatuh. Beneran 2015-nya Xiaomi ketemu krisis. Apa sih krisisnya? Kompetitor mulai masuk. Huawei masuk dengan brandnya Honor, Oppo, Vivo, yang price range-nya mirip-mirip, harganya mirip-mirip, fiturnya mirip-mirip, tipikal spek-nya juga mirip-mirip. Samain lah gitu, sama-sama dari China juga. Flash sales-nya Xiaomi di website-nya nggak seunik itu dulu, biasa aja jadinya. Dan market mau nggak mau bisa dibilang lebih seneng belinya offline. Tapi Xiaomi ini punya kelemahan sebenarnya. Dia nggak banyak offline store-nya. Saya nggak berhasil nemu sumber yang mengatakan berapa banyak offline store-nya, tapi bisa dibilang sangat sedikit lah dibanding kompetitor. Karena ini bukan kekuatannya Xiaomi. Modal dia itu nggak gede sebenarnya, makanya dia fokus ke online. Jadi Lei Chun prediksi dia bakal jual 100 juta smartphone di tahun 2015. Prediksinya jauh, gitu, meleset. Cuma 71 juta. Dan tahun depannya salesnya makin turun, karena makin banyak kompetitornya. Dan gampang belinya, mungkin tinggal di toko doang. Sales distribusinya lebih gampang gitu. Xiaomi nggak punya itu. Dan Xiaomi turun dari top 5 ke bawah-bawahnya lagi, makin turun lah intinya. Dan ada beberapa obstacle lain yang dihadapi Xiaomi. Di India, salah satu market terbesarnya Xiaomi setelah China, Xiaomi dapat gugatan paten. Dan di Indonesia, salah satu market terbesarnya juga, Xiaomi ketemu tantangan bahwa di tahun itu orang Indonesia tuh belum belanja online. Mereka beli HP ya ke toko. Jadi strategi flash sales-nya nggak jalan. Dia banyak banget ketemu tantangan lah. Ini strategi yang lumayan unik ya dilakukan oleh Xiaomi, karena biasanya market tuh perusahaan China pada umumnya bikin dia strong dulu di China, baru dia expand. Mungkin Huawei ngelakuin itu. Xiaomi nggak. Dari awal dia udah mikirnya global. Dari awal dia langsung expand ke beberapa market. Jadi Xiaomi ngelakuin beberapa adjustment ke strateginya. Dibandingnya stick banget ke pendiriannya, dia mulai agak fleksibel. Yang pertama, Xiaomi sadar kalau dia nggak bisa terlalu mengandalkan online sales-nya. Walaupun murah, tapi kalau nggak efektif, dia harus invest juga ke offline. Dia mulai bikin nih offline retail-nya. Di China mereka bikin namanya Mi Home. Di Indonesia mungkin ada beberapa ya, tapi awal-awal mereka nggak langsung keluarin Mi Home. Lei Chun, founder Xiaomi itu pernah datang ke Indonesia tahun 2017 untuk meluncurin Redmi 5A dengan ambisinya bikin Xiaomi brand nomor 1 di Indonesia. Waktu itu Xiaomi nomor 5 di Indonesia. Cuma memang mimpinya adalah dia bisa expand tokonya dari yang cuman belasan ke 30-an ke 100 toko di Indonesia. Jadi emang strateginya di beberapa negara tuh disadar dia harus punya offline stores juga nih untuk saingan sama kompetitornya. Tapi ini enggak di awal. Saya bilang Xiaomi ini punya pendirian yang lumayan unik. Dia tuh mau bisnis modelnya marginnya super tipis. Jadi agak susah nih. Dia punya banyak cost tapi marginnya super tipis. Boncos nih ujung-ujungnya. Bisnisnya harus efisien dan dia memanfaatkan ekosistemnya lah supaya dia bisa dapat untung dari sana. Jadi marginnya harus super tipis. Gimana dong caranya? Di tahun 2015, Lei Chun, foundernya, bilang kalau net profit Xiaomi nggak boleh lebih tinggi dari 5%. Gila nggak tuh? Ada nggak orang jualan, omset gue 1M, berapa untungnya? 50 juta. Fix, nggak boleh lebih tinggi dari itu. Orang kan pengen lebih ya, dia nggak. Fix. Dan kalau misalnya ada lebih, dia bakal balik ke user. Gila nggak? Profit sharing namanya. Ini buat kasih gambaran ya. Smartphone tuh biasanya marginnya tuh sekitar 20-40%. Apple ini lumayan gede, iPhone. Tapi biasanya segitu, 20-40%. 5% itu kecil banget. Tapi dalam pikirannya Lei Chun, kalau harganya murah, ini bisa dapat user lebih banyak. Kalau usernya happy dengan software yang kita kasih, dia bakal retain. Dan dia harus efisien. Dia nggak boleh keluarin banyak biaya-biaya yang nggak jelas. Jadi dia cut middleman, jualnya online dan offline ke retail partner terpercaya mereka. Dan pakai word of mouth marketing, mereka nggak banyak biaya marketing lainnya, word of mouth semua. Terus apa yang terjadi?
ini tuh kayak gamble. Lo punya bisnis segede itu dengan strategi yang sangat fokus ke satu titik doang. Kalau gagal banget nih, kalau gede banget. Tapi apa yang terjadi? Kita bisa lihat comeback akhirnya Xiaomi. Di tahun 2016, Xiaomi menguasai market di India. Dia riding the momentum pas di India tuh ada Flipkart, salah satu e-commerce terbesarnya, terus dia riding the wave, ikutin flash sales di sana. Dan dia ngikutin user maunya apa, dia masukin ke softwarenya dan segala macam. Di akhir 2017, Xiaomi itu jadi nomor 1 smartphone di India. Di 2018, Xiaomi itu kira-kira 31% market share-nya di India. Ini market share yang dipegang oleh Samsung bertahun-tahun dan dikalahkan oleh Xiaomi. Jadi model bisnisnya berhasil nih. Kasih harga murah, affordable, produk bagus, margin tipis nggak apa-apa, volume gede. Gitu. Ini kayak jual buah nih sebenarnya, tapi jual smartphone. Di Indonesia juga sama. Ingat nggak tadi launching, Legionnya datang, introduce Redmi 5A. Mereka expand agresif di retail, dan di akhir 2020 Xiaomi dapat market share 19%, dan berdasarkan data terakhir di 2025 Xiaomi itu nomor 1 sekarang untuk dari sisi penjualan smartphone, kuantitas penjualan smartphone, bukan dari sisi volume ya, tapi kuantitasnya. Karena mereka nggak main harga kan, mereka main, mungkin kalau kita head to head sama beberapa high-end produk lain, mungkin dari sisi harga agak beda, tapi dari sisi kuantitas produk yang dijual, Xiaomi paling tinggi. Dan strategi lainnya adalah mereka punya produk tuh banyak, tipenya banyak banget. Mau yang murah, tapi yang murahnya kayak gini, murah best value, murah kamera gini, murah kamera mana, banyak banget gitu. Dan strategi ketiga Xiaomi tetap sama, community. Xiaomi itu berhasil dengan nge-treat usernya sebagai promotornya. Dia punya forum global namanya Mi Community, itu isinya 30 juta orang, dan setiap hari ada 400.000 pesan saling kirim. Udah kayak grup gede banget tuh, udah kayak Facebook grup raksasa tuh. Dan ini dia data mining nih buat Xiaomi. Dia tahu nih apa yang customer-nya suka, apa yang nggak suka gitu. Dia selalu improve apapun yang mereka pengen. Jadi ini salah satu poin penting ya buat perusahaan-perusahaan, biasanya di Indonesia lah ya. Banyak banget yang punya app, yang sebenarnya punya data apa yang harus diperbaiki dari app-nya, tapi nggak dilakuin. Gitu. Itu ladang emas tuh sama Xiaomi jadiin duit, karena dia bisa improve produknya dengan instan. Dan kayak tadi saya cerita, Xiaomi itu kalau produk launch itu bukan kayak produk launch pada umumnya, kayak konser mungkin ya, bisa dibilang event gede. Dia selebrasi gede-gedean, karena dia pengen usernya juga share ke orang lain. Dan di sini Xiaomi luncurin strategi ketiganya sebenarnya, ekosistem. Dimana kalau orang udah masuk ke ekosistem, ini sebenarnya mirip dengan strateginya Apple. Dimana kalau kita udah masuk ke ekosistem Apple, kita lebih gampang kalau kita punya Apple device lainnya, karena nyambung. Xiaomi juga sama, tapi Xiaomi masuk dengan cara yang berbeda. Dia nggak masuk lewat laptop, dia masuk lewat electronic device yang ada di rumah. Contoh, dia keluarin beberapa produk lain yang mungkin marginnya lebih tebal dikit, tapi nggak tebal banget, tapi komplementer. TV, air purifier, vakum. Saya sendiri punya air purifier Xiaomi dan vakum Xiaomi yang jadinya mendominasi vertikalnya sendiri. Air purifier Xiaomi itu terakhir saya cek, yang saya beli itu lumayan oke lah di range harga itu dibanding kompetitornya. Vakum robotnya juga oke gitu. Jadi dia berhasil bikin itu jadi sebuah ekosistem di mana brandnya itu bisa vertical integrating ke produk lini lain. Kalau sistemnya Apple, ekosistemnya kan lebih ke device elektronik yang ada iPad, MacBook, iPhone segala macam. Kalau Xiaomi itu beda, dia pilih battlefield yang unik gitu menurut saya. Jadi smart home gadgets ini jadi salah satu pasar gedenya Xiaomi malah, yang tadinya mungkin hanya dilihat sebagai sebelah mata lah sama orang-orang lain, sama kompetitor lain. Gak ada kompetitornya yang masuk ke hal yang sama loh, hanya Xiaomi. Jadi ini sebenarnya mirip dengan strategi Apple persis, tapi dengan versi harganya Xiaomi lah gitu. Karena dia tahu customer-nya nih bisa ngeluarin duit kira-kira berapa spend-nya. Terus dia juga ngeluarin inovasi di bagian teknologi, walaupun dia dulu suka dibercandain ya, cloningannya Apple, MIUI itu. Ya emang bener dulu mirip banget sama Apple, tapi setelah dia makin berkembang, dan Apple juga makin kurang bagus akhir-akhir ini, dia mulai keluarin produk-produk yang revolusioner kayak Mi Mix tahun 2016 yang nggak punya bezelnya. Jadi Xiaomi bukan tukang imitasi lagi nih, dia industry leader gitu. Dia bisa bikin produk inovasi bagus. Dia bahkan invest ke R&D, invest bikin chip sendiri. Ini menarik kalau buat teman-teman yang ngedengerin beberapa seri deep dive company di China.
Hampir semua company di China tuh bikin chip sendiri karena mereka mungkin sadar eventually mereka harus resilient dan tidak bergantung ke US. Gitu. Jadi tematik yang sangat unik yang menurut saya kita perlu pelajari dari company di China. Jadi Xiaomi itu bukan cuma punya R&D, oke, mereka juga dengan customer. Jadi inovasi yang mereka lakukan tuh relate dengan customer, bukan cuma inovasi yang terdengar sangat inovatif aja. Gitu, kadang nggak kepake sama customernya. Terus strategi efisiensinya juga berhasil, di mana dia nge-cut middleman, dia punya sistem supply chain sendiri yang bagus. Ini salah satu kunci Xiaomi supaya dia bisa bikin marginnya tetap tipis, tapi tetap ada margin gitu. Karena operation day to day, kalau nggak efisien itu bisa membengkak banget biayanya. Di sisi finansial, tadi kan targetnya 5% ya, marginnya Xiaomi. Realitanya, marginnya itu sekitar 1,2% sampai 1,8%, ranging dari tahun ke tahun. Ini kecil banget dibanding sama, misalnya kita ngomong Apple. Apple tuh 28% dari bisnis smartphone-nya. Samsung tuh sekitar 19%. Ini jauh banget. Jadi kalau kita beli Xiaomi, emang beneran harganya murah dan produknya bagus. Kelihatan dari financial statement-nya, report-nya juga kelihatan. Jadi semua kesuksesan ini bikin Xiaomi berani untuk IPO di tahun 2018. Fun fact-nya nih, karena saya pernah kerja di ByteDance, orang yang membawa Xiaomi IPO itu CFO-nya waktu itu jadi CEO TikTok sekarang, Show namanya. Itu fun fact aja nih. Jadi company China tuh orangnya muter-muter aja tuh di eksekutifnya. Dan setelah IPO, Xiaomi mulai dapat recognition dari global lah, kayak jadi top smartphone, terus kayak salesnya mulai naik, mulai dapat capital segala macam, mereka bisa lebih lega lah untuk invest. Jadi kalau kita rangkum sekilas, apa sih yang dilakukan sama Xiaomi compare dengan Apple dan Samsung? Apple itu positioningnya udah sangat clear, produk yang ultra premium, harganya mahal, marginnya tebal, software-nya bagus. Samsung itu versi Apple versi Android-nya. Di bawahnya Samsung, sisanya ini ada OEM lah kita bilangnya, OEM-nya Android lah yang brandnya mungkin kita nggak kenal. Xiaomi ngincar pasar ini sebenarnya, dan sedikit pasar Samsung kalau dia ngeluarin produk high-end. Dengan cara strategi yang dilakukan, dia berhasil ngambil pasar itu. Jadi dia bisa dibilang kayak ngebentuk pasar nomor 3-nya lah. Jadi strategi itu berhasil. Profit kecil tapi volumenya gede. Jadi sebagai businessman kita juga harus mikir, strategi ini tuh bisa kita pakai nggak ya? Apakah kalau kita nge-cut harga segila-gilanya dan dengan customer segila-gilanya selama bertahun-tahun, apakah kita bisa segede Xiaomi? Ini saya punya satu cerita menarik. Saya pernah baca di sebuah thread di X kayaknya. Ada alasan kenapa pasar saham di China itu enggak menarik gitu. Karena ada satu kultur yang sama sebenarnya dengan kultur Xiaomi, di mana business owner itu nggak mau ngambil profit margin tinggi. Jadi analoginya gini ya, kalau kita IPO, tugas utama kita adalah memberikan value sebanyak-banyaknya ke shareholder kita, pemegang saham kita. Benar loh. Jadi harga saham misalnya 10, makin lama naik jadi 100. Caranya gimana? Tebelin margin. Margin makin tebal, kita bisa invest, kita bisa menjual barang lebih banyak, bisa punya modal lebih banyak, dan sebagainya. Di China, biasanya kita saingan nih, ada satu, kita jual sepatu deh, gampang. Yang satu brand China, yang satu brand US. Produk China lebih bagus, lebih murah. Produk US mungkin bagusnya lebih bagus dikit, tapi harganya jauh lebih mahal. Orang pindah nih ke sini. Makin lama makin sini kan. Produk US masih ada marketnya, produk China masih ada marketnya. Let's say produk China-nya pinter. Dia matiin produknya marketnya US. Dimakan terus. Hilang nih, mati nih. Misalnya dengan berbagai cara, bisa dinaikin kualitasnya, diturunin lagi harganya gitu. Itu kan praktek yang lumayan umum terjadi. Normalnya, kalau kita udah megang pasar paling gede, kita mau ngapain? Naikin margin dong. Kan customer nggak punya pilihan. Nah di China tuh nggak. Ini mirip dengan Xiaomi nih. Kalau kita udah bagus, ya udah kita pertahanin segitu, karena customer udah trust sama kita. Beda dong sama kayak kita lihat bisnis di Indonesia lah gitu. Kulturnya itu kayak kalau misalnya udah monopoli gitu kasarnya, semena-mena kan, kayak naikin harga, nggak punya pilihan gitu. Contoh kita lihat airline lah, ini nggak punya pilihan, kita cuma punya 2 doang sekarang nih, grupnya A, grupnya B. Jadi mau nggak mau kita nggak punya pilihan, kita ya pilih salah satu. Gitu. Kalau misalnya ada satu doang, makanya saya lumayan against dengan, let's say Gojek diambil sama Grab. Kita nggak punya pilihan lain kalau misalnya kita diambil. Kalau misalnya tiba-tiba naik harganya, VAT nih 50.000, pilihannya apa?
udah naik lagi balik ke transportasi umum. Tuh. Jadi itu salah satu wisdom menjalankan bisnis di China yang saya pelajari. Terus coba dia tanya ke diri sendiri, punya produk Xiaomi nggak di rumah? Saya punya 2 loh, secara nggak sadar. Dan ini produk yang mungkin kualitasnya oke menurut saya. After sales-nya juga termasuk oke. Spare part-nya juga banyak. Gitu. Jadi summary, recap-nya, ada beberapa poin yang perlu kita perhatiin buat belajar dari Xiaomi. Yang pertama, kita harus dengerin community kita maunya apa. Bukan mikirin kita pengen produknya apa. Community kita pengen apa. User itu partner kita, dengerin mereka. Terus value sama volume itu lebih bagus dibanding margin kalau di Xiaomi. Jangan takut kalau produknya marginnya tipis selama kita bisa scale volume-nya. Dan pastiin kita selalu deliver trust-nya kalau value-nya produk kita tuh bagus. Kita tuh murah, tapi nggak murahan gitu. Dan inovasi itu bukan cuma di teknologi, tapi juga bisa di bisnis model. Contoh misalnya Xiaomi, dia pakai flash sales lah, nggak pakai retail lah awal-awal, dia sangat bootstrap lah bisa dibilang. Jadi kalau kita dikasih sebuah advice dari misalnya business coach atau misalnya ngeliat di konten gitu, kita harus tanya dulu, ini advice yang berguna atau enggak ya kita ikutin. Kita nggak harus selalu follow advice best practice loh menurut Xiaomi. Yang keempat tuh adaptasi paling penting. Dia expand ke Indonesia, dia ikutin market Indonesia. Dia expand ke India, dia ikutin marketnya India. Bukan berarti dia paksa kayak, oh ya udah barang kita yang kayak gini, kalau nggak mau ya nggak usah beli. Ya nggak beli orang. Dia ikutin maunya apa. Dia dengerin customer-nya. Jadi suksesnya tuh nggak terjadi dalam satu malam, tapi pelan-pelan. Dan ini tuh ngasih tahu sebuah cerita bahwa bahkan di market yang sudah sangat crowded, red ocean lah kita bisa bilang, masih bisa loh ada peluang kalau kita bisa eksekusinya bagus. Bukan berarti kita harus selalu cari blue ocean, enggak. Tapi kisah Xiaomi ini membuktikan kalau bisa loh mereka. Gitu. Kurang lebih gitu. Ini seri baru saya sebenarnya tentang beberapa company yang saya admire yang basisnya di China. Kenapa saya bikin ini? Karena saya pernah 2 company terakhir yang saya bekerja tuh 2 company China. Teman-teman bisa cek LinkedIn saya. Dan saya ngerasa behavior company China ini sangat berbeda dengan behavior company yang berasal dari barat, yang mungkin wisdom-wisdomnya kita bisa pelajari supaya kita bisa improve untuk kegiatan kita sehari-hari, kerjaan kita maupun bisnis kita. Kalau suka, bisa tulis di kolom komentar, bisa atau mungkin suggest ke saya company apa yang menarik buat dibahas. Nanti kita bisa bahas. Kurang lebih gitu. Thank you.